Awalnya semua tampak biasa saja. Di gedung megah bernama DPR, para wakil rakyat yang seharusnya serius memikirkan nasib bangsa, malah berjoget bak tiktokers kampung yang baru dapat kuota gratis. Publik menonton, mengelus dada, lalu tertawa getir. Karena mereka sadar inilah wajah asli wakil rakyat. Joget di atas penderitaan. Belum reda tawa sinis itu, muncullah seorang anggota dewan bernama Ahmad Sahroni. Dengan enteng di depan kamera, ia menyebut rakyat yang protes itu tolol. Mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Dan kata itu menyulut bensin yang sudah lama menetes di jalanan. Kemarahan rakyat. Masa yang awalnya hanya menyoraki joget, berubah jadi gelombang amarah. Dan puncaknya, seorang ojol, rakyat kecil, tulang punggung ekonomi harian, terlindas kendaraan rantis Brimob. Kronologi driver ojol tewas dilindas rantis Brimob saat lewat antar orderan makanan. Tewas seketika. Seketika pula rasa keadilan rakyat pecah jadi bara api. Di media sosial, nama Ahmad Sahroni langsung meroket. Tapi bukan karena prestasi, melainkan karena rumahnya dijarah massa. Ratusan massa bahkan menjarah barang-barang di kediaman Sahroni. Berdasarkan pantauan di lokasi, massa yang berdatangan ke rumah Ahmad Sahroni mengendarai sepeda motor. Mereka langsung memasuki gang dan berkumpul di depan rumah Sahroni. Ironi sejarah, rakyat lapar akhirnya menemukan cara sendiri merampas aset ketika undang-undang perampasan aset tak kunjung disahkan. Dan dari situlah titik balik dimulai. Jakarta bergolak, gelombang massa pecah di kota-kota besar, Bandung, Surabaya, Medan. Bukan lagi sekadar demo, tapi sudah huru-hara. Negara seperti terseret pusaran yang ia buat sendiri. Tapi, drama Republik ini belum selesai. Dari barat, Aceh mulai bersuara. Ataupun minta poin satu lagi, bisa saja Aceh dengan pusat. Mau tulis poin yang aku teken. Kalau begini terus, lebih baik kami berdiri sendiri. Dari timur, Papua menyahut. Saya sebagai Presiden West Papua dan atas nama pemerintah sementara bersama Perdana Menteri Edi Sulwaromi, kami menyampaikan imbauan umum kepada bangsa Papua, seluruh rakyat Papua yang ada di West Papua maupun ada di luar Papua, terutama mahasiswa dan mahasiswi yang ada di luar Papua, bersiap-siap dan kembali ke Papua karena situasi Indonesia sangat buruk. Dan kami siap-siap keluar dari bingkai NKRI. Kalau pusat hanya tahu joget dan menghina rakyat, apa gunanya kami tetap bersama? Indonesia pun bagai kapal tua, bocor di kiri kanan. Sementara para penumpang, yaitu rakyat, sibuk menimba air, nahkoda di atas malah asyik berdansa, berteriak. Tenang, semua terkendali. Padahal semua orang tahu, kapal ini sedang oleng. Dan kalau terus begini, bukan cuma DPR yang terbakar, tapi mungkin fondasi Republik ini ikut runtuh. Tapi jangan salah, sejarah negeri ini selalu ditulis dengan satire. Mereka yang berkuasa sibuk menari, sementara rakyat yang lapar akhirnya mencatat sendiri. Negara ini jatuh bukan karena perang, tapi karena joget kata tolol dan satu nyawa ojol yang terinjak ban rantis. Dan kelak, mungkin generasi depan akan bertanya, bagaimana bisa sebuah negara besar runtuh hanya karena DPR joget? Jawabannya sederhana. Karena ketika rakyat sudah muak, satu goyangan bisa jadi guncangan, satu kata bisa jadi ledakan, dan satu nyawa bisa meruntuhkan kepercayaan pada seluruh sistem. Inilah Republik Joget. Di atas panggung mereka tertawa, tapi di jalanan rakyat membayar dengan darah.